Jika kalian umat beragama, pasti sudah pernah atau berulang kali mendengar tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat melalui kitab suci dan hadis Nabi. Hari kiamat sendiri adalah hari di mana kehidupan di alam semesta ini akan hancur dan tidak ada satupun makhluk yang selamat. Tapi, pernahkah kalian bertanya bagaimana alam raya, khususnya bumi ini, akan hancur? Para ahli dari berbagai disiplin ilmu juga telah memprediksi dalam tesisnya bagaimana kesudahan tempat tinggal manusia ini. Salah satu teori yang mengemuka adalah mengkristalnya inti bumi akibat penurunan suhu dalam perut bumi. Hal ini bisa berakibat pada berbagai bencana mengerikan yang memungkinkan terjadinya kiamat sukro. Tahukah kalian bila kini bumi sudah berusia sekitar 4,5 miliar tahun? Waktu yang cukup untuk mengumpulkan uang 271 triliun rupiah. Bercanda. Tapi memang sudah setua itu usia bumi kita ini. Satu hal yang menjadi catatan para ilmuwan terkait usia bumi adalah keadaannya yang perlahan mendingin dari waktu ke waktu. Padahal seperti yang diketahui, bumi memiliki inti bumi yang berisi cairan panas. Kok bisa? Begini penjelasannya. Tapi sebelumnya, kita perlu tahu apa itu inti bumi. Melansir laman sumber belajar Kemendikbudristek, lapisan inti bumi adalah lapisan terdalam bumi yang terbentuk dari material cair bertegangan tinggi. Inti bumi tersusun dari mineral cair besi dan nikel. Inti bumi terbagi menjadi dua, yakni inti dalam bumi atau inner core yang berisi material padat dan inti luar bumi atau outer core yang berupa cairan. Lapisan inti bumi memiliki ketebalan sekitar 1216 km dengan suhu yang sangat tinggi, hingga 6000 derajat Celcius. Tekanan di lapisan bumi ini sangat tinggi, sehingga walaupun suhunya sangat tinggi, bahan inti dalam bumi, yaitu besi, tidak dapat bergerak, tidak meleleh, dan tetap berwujud besi yang padat. Sedangkan inti bumi luar dianggap sebagai bola logam yang sangat panas dengan ketebalan sekitar 2270 km dan suhu sekitar 3800 derajat Celcius. Lapisan ini berupa cairan besi serta nikel. Saat bumi berputar, inti luar yang terdiri dari besi berputar di atas inti dan menghasilkan medan magnet bumi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan di bumi. Salah satu manfaat medan magnet bumi yaitu melindungi bumi dari pancaran panas radiasi ultraviolet sinar matahari. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi penyebab mendinginnya inti bumi? Pasca terbentuknya 4,5 miliar tahun yang lalu, inti bumi mulai mengkristal menjadi bola padat dan tumbuh sekitar 1 mm per tahun, menurut laman BBC Science Focus. Bila sudah mencapai waktunya, inti bumi yang harusnya memancarkan panas bisa mendingin dan mengeras. Akibatnya, berbagai kehidupan yang ada di permukaan bumi akan menjadi sulit dan berbagai kejadian menyeramkan mungkin terjadi. Meski begitu, BBC Science Focus menjelaskan bumi tidak memiliki waktu hingga intinya mendingin dan mengeras. Karena kemungkinan matahari akan terlebih dahulu mencapai masa akhir hidupnya dan menelan seluruh planet termasuk bumi. Namun jangan khawatir karena hal tersebut tak akan terjadi dalam waktu dekat, melainkan sekitar 5 miliar tahun lagi. Hingga saat ini, sayangnya tidak diketahui apa penyebab inti bumi bisa mendingin. Namun, para ilmuwan menyebutkan inti bumi semakin cepat mendingin seiring dengan berjalannya waktu. Tentu saja, hal tersebut harus mendapat perhatian khusus. Karena ketika inti bumi mendingin, ada berbagai konsekuensi jangka panjang yang serius bagi sebagian besar kehidupan di planet ini. Para ahli memperhitungkan waktu sampai inti bumi benar-benar mendingin. Laman AS.com menjelaskan inti bumi kini mendingin dengan kecepatan 1,5 lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini memberikan pemahaman baru tentang evolusi dinamika yang terjadi di bumi. Ketika inti bumi mendingin, ia akan berubah menjadi mineral lain yang disebut postperovskite, yang dapat menghantarkan panas dengan lebih efisien. Ketika postperovskite menjadi mineral yang mendominasi batas inti mantel bumi, proses pendinginan dapat semakin dipercepat. Profesor Motohiko Murakami dan rekan-rekannya dari Carnegie Institution for Science bergantung pada perhitungan matahari kemungkinan besar dapat menelan planet kita sebelum menjadi raksasa merah dalam waktu sekitar 5 miliar tahun. Demikian juga didapatkan kesimpulan bila rata-rata setiap 20 juta tahun bumi ditabrak oleh sebuah benda, meteor atau komet, seukuran yang diyakini telah memusnahkan dinosaurus.
Sebuah studi besar oleh International Union for Conservation of Nature menemukan bahwa bumi mungkin berada di ambang peristiwa kepunahan massal yang ke-6. Kalian pasti bertanya-tanya, apa dampaknya bila inti bumi benar-benar mendingin? Disebutkan sebelumnya, bila inti luar berputar di atas inti dan menghasilkan medan magnet bumi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan di bumi ini. Ketika inti bumi mendingin, medan magnet bumi akan memudar menjadi nol. Akibatnya, aliran partikel bermuatan dari matahari yang dikenal sebagai angin matahari akan mulai mengkikis atmosfer, seperti yang mungkin terjadi di Mars di masa lalu. Medan magnet juga melindungi bumi dari radiasi kosmik yang dipancarkan oleh matahari. Tanpa perisai pelindung itu, kehidupan bumi tidak akan ada. Bukan hanya karena pemboman radiasi, tetapi juga atmosfer yang akan terkelupas. Kesimpulan yang didapatkan para ahli bahwa bumi tak akan mendingin dalam waktu dekat. Bila bumi ingin mendingin dalam waktu dekat, ukurannya harus lebih kecil. Kompresi dan gesekan gravitasi akan memanaskan benda seukuran planet manapun. Dan peluruhan radioaktif dari unsur-unsur dalam mantel akan menambah panas ini. Hal yang serupa diprediksi pernah terjadi di bulan. Pada awalnya, bulan diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, seperti bumi yang berbentuk sebagian besar cairan. Tetapi bulan mendingin jauh lebih cepat karena ukurannya lebih kecil. Jika bumi berukuran lebih kecil dan dingin, bumi akan kekurangan gunung berapi dan lempeng tektonik yang mendaur ulang karbon dan mineral di kerak bumi, sehingga akan menambahkan gas ke atmosfer. Tanpa atmosfer yang tebal, suhu permukaan akan turun cukup rendah untuk membekukan lautan. Sangat diragukan bahwa kehidupan akan berevolusi dan hidup dalam kondisi seperti ini. Gimana? Sudah kebayang bukan bagaimana mengerikannya jika bumi tanpa medan magnet, juga atmosfer yang selama ini jadi bagian vital dari kehidupan semua makhluk yang ada di bumi ini? Tapi bagaimanapun, kiamat memang sesuatu yang tidak dapat kita hindari sebagai makhluk hidup. Tugas kita hanyalah menjaga dan merawat bumi ini dengan sebaik yang kita mampu, bukan malah mempercepat datangnya kiamat dengan melakukan berbagai kerusakan di alam raya ini. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Papa. Dadah!